Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldenti Cahyani Putri, NPM 231506146. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode etik dan hukum dalam keamanan data. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada tahun 2021, BPJS Kesehatan mengalami kebocoran data besar-besaran yang mengungkap informasi pribadi 279 juta penduduk Indonesia di forum peretas. Insiden ini menunjukkan pentingnya keamanan data dan sistem pengawasan yang kuat dalam melindungi privasi peserta. Kekurangan dalam sistem keamanan dan kurangnya monitoring menjadi faktor utama dalam peretasan ini. Peristiwa ini menekankan kebutuhan penerapan protokol keamanan yang lebih ketat, pelatihan staf, dan monitoring real-time sebagai langkah preventif untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Selanjutnya, etika profesi kode etik dalam kasus peretasan data BPJS Kesehatan. Kasus ini berkaitan dengan pelanggaran privasi data pengguna BPJS Kesehatan yang diretas, melibatkan data pribadi, kesehatan, dan finansial peserta. Kasus ini menunjukkan bagaimana pentingnya penerapan kode etik di bidang teknologi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Viola Putri Nurmadani, NPM 231506114 dari kelas PSDIB. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang kasus peretasan data BPJS Kesehatan. Nah, pada tahun 2021, data BPJS Kesehatan yang mencakup informasi pribadi seperti nama, nomor identitas, informasi kesehatan, dan data finansial peserta diretas. Hal ini mengakibatkan risiko besar terhadap privasi dan keamanan data peserta yang bocor ke pihak tak bertanggung jawab. Nah, kode etik dalam kasus tersebut yaitu setiap profesional teknologi informasi bertanggung jawab untuk menjaga privasi dan kerahasiaan data. Dalam kasus BPJS, data yang sangat sensitif harus dilindungi dari akses tidak sah, karena pelanggaran privasi ini merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik. Nah, profesional yang bertanggung jawab atas sistem keamanan BPJS seharusnya memastikan bahwa sistem yang mereka kelola sudah dilengkapi dengan langkah-langkah perlindungan yang memadai. Kegagalan melindungi data ini menunjukkan kelalaian dalam tanggung jawab profesional. BPJS Kesehatan wajib memberikan informasi yang jelas kepada peserta mengenai insiden peretasan ini. Keterbukaan tentang insiden keamanan dan langkah-langkah yang diambil adalah bagian penting dari menjaga integritas institusi. Para profesional IT harus siap untuk mempertanggungjawabkan kegagalan sistem mereka dalam melindungi data. Mereka harus mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi dan memastikan keamanan lebih baik di masa mendatang. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Sawal Qaida dengan NPM 231506134 dari kelas PSTIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal terkait pelanggaran keamanan data dan privasi. Jadi pasal pertama itu tentang pelanggaran privasi yang terdapat pada UU ITE pasal 26. UU ITE melarang penggunaan data pribadi tanpa persetujuan dari pemilik data. Dalam kasus BPJS ini, peretasan data peserta dilakukan tanpa persetujuan mereka, sehingga itu melanggar hak privasi peserta. Kemudian yang kedua itu tentang pelanggaran keamanan informasi yang terdapat pada UU PDP pasal 65, di mana UU PDP mengatur kewajiban perlindungan data pribadi. Jadi ketika data diretas, ini menunjukkan bahwa perlindungan data tidak dilakukan dengan baik oleh BPJS. Akibatnya tanggung jawab ada pada BPJS untuk memastikan data tidak disalahgunakan. Kemudian yang ketiga itu pelanggaran integritas sistem yang terdapat pada UU ITE pasal 30. Setiap akses ilegal ke sistem elektronik seperti yang terjadi dalam kasus peretasan BPJS ini merupakan pelanggaran terhadap pasal ini. Akses tidak sah ini mengindikasikan bahwa sistem keamanan BPJS perlu diperkuat. Kemudian yang keempat itu pelanggaran hak kesehatan yang terdapat pada UU Kesehatan pasal 57. UU Kesehatan melindungi hak setiap orang untuk menjaga kerahasiaan kondisi kesehatannya. Peretasan ini mencakup informasi medis peserta BPJS, sehingga BPJS telah melanggar hak-hak peserta untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan mereka. Kemudian ada pula saksi pidana pada pasal 48 ayat 2 UU ITE.
di mana pelanggaran keamanan sistem elektronik seperti yang terjadi pada BPJS bisa dikenakan pidana hingga 8 tahun dan denda sebesar 800 juta. Hal ini menunjukkan keseriusan pelanggaran dan dampak hukum yang bisa dihadapi oleh peretas. Perkenalkan, nama saya Elisa Dani, NPM 23550610006. Jadi solusi yang pertama yaitu transparansi dan kepercayaan publik. Yang pertama, komunikasi terbuka kepada peserta. Jika terjadi pelanggaran data, BPJS harus secara transparan memberitahu peserta yang terdampak dan memberikan informasi tentang langkah yang telah dan akan diambil. Yang kedua yaitu dukungan dan bantuan untuk peserta. BPJS harus memberikan bantuan kepada peserta yang terdampak seperti layanan monitoring untuk mendeteksi kemungkinan penyalahgunaan data pribadi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Desta Rahmai Rayani dengan NPM 23150610006. Di sini saya akan memberikan solusi terkait kasus tersebut. Yang pertama itu terdapat peningkatan pengawasan dan regulasi eksternal. Jadi kolaborasi dengan Kominfo dan juga BSSN. Jadi BPJS dapat bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika ataupun Kominfo serta Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dalam mengembangkan regulasi tambahan dan memantau keamanan cyber. Kemudian terdapat pengelolaan risiko dan juga penanganan insiden. Jadi, BPJS perlu memiliki prosedur khusus untuk penanganan insiden kebocoran data termasuk langkah-langkah untuk memitigasi kerusakan, menghubungi pihak berwenang, dan juga memberitahu peserta yang terdampak. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah peretasan data BPJS Kesehatan mencerminkan pelanggaran serius terhadap kode etik profesional, terutama dalam hal perlindungan privasi dan keamanan informasi. Kasus ini juga melanggar beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, seperti UU ITE dan UU PDP. Solusi untuk mencegah kejadian serupa mencakup peningkatan keamanan sistem BPJS, penegakan aturan hukum, dan akuntabilitas profesional dalam melindungi data pengguna. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana prinsip-prinsip kode etik profesional seperti kerahasiaan dan perlindungan data dilanggar dalam kasus peretasan data BPJS Kesehatan. Jawabannya yaitu, dalam kasus ini, prinsip kerahasiaan dilanggar karena data pribadi peserta BPJS Kesehatan seperti identitas dan informasi kesehatan diekspos secara tidak sah. Pelanggaran ini mencakup kegagalan dalam menjaga privasi dan keamanan data sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan norma etika yang berlaku, termasuk General Data Protection Regulation atau GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP di Indonesia. Nah, kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu pertanyaannya adalah, apa tanggung jawab etis pihak yang mengelola sistem keamanan data BPJS Kesehatan dalam memastikan perlindungan data pribadi? Nah, jawabannya adalah tanggung jawab etis meliputi yaitu menerapkan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi, melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan menutup celah keamanan, memberikan edukasi dan pelatihan kepada karyawan terkait praktik terbaik keamanan data, bertanggung jawab secara transparan kepada publik jika terjadi pelanggaran, termasuk mengambil langkah cepat untuk memitigasi dampak. Di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan ketiga. Soalnya itu ialah apakah tindakan peretas dalam mengakses dan menyebarkan data BPJS Kesehatan melanggar standar etika dalam dunia teknologi informasi? Jadi jawabannya itu iya. Tindakan peretasan ini melanggar standar etika profesional teknologi informasi, di mana seperti yang dijelaskan dalam Code of Ethics dari organisasi seperti ACM, Association for Computing Machinery atau IEEE, peretas ini melanggar prinsip integritas, menghormati hak privasi individu, dan menggunakan keterampilan teknologi untuk merugikan pihak lain. Perkenalkan, saya Desta Rahmai Rayani dan NPM 23150610006. Di sini saya akan menjawab terkait pertanyaan tentang kasus BPJS tersebut. Pertanyaannya yaitu, apa peran kode etik dalam mengatur interaksi antara pemerintah, penyedia layanan teknologi,
dan masyarakat untuk mencegah peretasan di masa depan. Jadi menurut saya, kode etik berperan sebagai panduan untuk membentuk kebijakan yang adil dan melindungi hak masyarakat atas privasi. Kemudian memastikan bahwa penyedia layanan teknologi bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mengelola sistem yang aman. Kemudian mendorong kerjasama antara pemerintah dan penyedia teknologi dalam membangun infrastruktur keamanan yang lebih baik. Kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi mereka serta mengatur hubungan berbasis transparansi dan kepercayaan sehingga semua pihak memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap perlindungan data. Sekian, terima kasih. Selanjutnya terdapat soal bagaimana pengelola data BPJS Kesehatan dapat menerapkan kode etik untuk meningkatkan kepercayaan publik setelah insiden ini. Yang pertama, pengelola dapat membuka komunikasi dengan publik secara transparan tentang penyebab dan dampak peretasan. Yang kedua, berkomitmen untuk memperbaiki sistem keamanan dengan melibatkan ahli keamanan independen. Yang ketiga, menginformasikan kepada peserta BPJS tentang langkah yang diambil untuk melindungi data mereka di masa depan. Yang keempat, mematuhi regulasi seperti UU PDP, dan mengikuti standar keamanan internasional. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi internal untuk memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi mematuhi kode etik.